Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Elisa Subakti MPD, tempat tugas di UPT SDN 0971, Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Sumatera Utara, dengan mata pelajaran yang saya ampu pendidikan agama Kristen Budi Pekerti, calon guru penggerak angkatan 5. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan menuntun berpusat pada anak, kodrat alam, kodrat zaman, karakter atau watak, kolaborasi, pendidikan. 1. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin, sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. 2. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Sebagai pendidik, seperti menurut Ki Hajar Dewantara, kita harus ing ngarso sungtulodo, ing madyo mamun karso, tuduri handayani. Di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan. Ki Hajar mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh pak tani atau pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kodrat anak merdeka. Pendidikan merdeka batin, pengajaran merdeka lahir. Anak bebas berpendapat dan berekspresi. Anak harus merasa senang saat belajar. Anak harus terpenuhi haknya sebagai pembelajar. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Kodrat anak bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, atau cipta rasa karsa, karya pekerti, sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. 3. Pendidikan yang berpihak kepada anak. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk menghamba pada sang anak. Ki Hajar Dewantara. Guru harus melayani anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya adalah cinta kasih tak terbatas. Berpihak pada anak, berhamba pada anak, atau berpusat pada murid, bebas dari segala ikatan dan niat suci dengan rasa kasih sayang kepada anak, berupa pengayoman terhadap anak dengan kasih sayang, seperti mendengarkan aspirasi anak, menggunakan metode atau strategi pengajaran sesuai tingkat kemampuan anak, atau pembelajaran diferensial, mengetahui dan mencari solusi terhadap permasalahan anak, membimbing anak sesuai bakat dan minatnya, serta setiap akan mengambil keputusan selalu mempertimbangkan kondisi sosial dan materi peserta didik. 4.
Anak bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri, anak dan sosial kultural atau budaya, seperti alam tak kambang jadi guru. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak, seperti mengarahkan karakter anak, membantu anak berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bentuk kontekstual yang diterapkan di sekolah dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, seperti religius, integritas, nasionalis, gotong royong, mandiri. Lima, budi pekerti. Budi pekerti, watak atau karakter bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga timbul tenaga atau semangat. Cipta, rasa, karsa, tenaga, membentuk keselarasan atau keseimbangan hidup. Sebagai contoh budaya yang diterapkan di sekolah adalah konsep 5X, menyapa, guru, dan memberi salam, atau sebelum pandemi, disertai mencium tangan. Ketika bertemu di manapun tempatnya, hal itu sudah membudaya dan berjalan hingga pada saat sekarang ini. Jadi inilah persembahan dari saya, Eliezer Subakti, MPD. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa subscribe, lonceng, dan share-nya ya. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.